Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar bisnis syariah dengan dosen pengampu Ibu Rizdiana Himati MSI. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Septi Evitasari dengan NIM 062. Yang kedua, Umi Mahmudah dengan NIM 016. Yang ketiga, Huan Endar Maharani dengan NIM 039. Yang keempat, Krisna Nurmafidoh dengan NIM 045. Di sini kami selaku kelompok 6 akan menjelaskan sedikit materi tentang kerjasama dalam bisnis syariah. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Prinsip-prinsip kerjasama dalam bisnis syariah. Pada prinsip dasar ekonomi syariah banyak diutarakan oleh ilmuwan muslim. Terdapat 3 prinsip dasar, yaitu tauhid atau keimanan, tanggung jawab atau khilafah, dan al-adl. Di antara 3 prinsip dasar, prinsip tauhid menjadi pondasi utama. Karena prinsip tauhid ini yang mendasari pemikiran khilafah dan al-adl. Dengan prinsip tauhid, dampaknya seseorang baik sahibul mal maupun mudarib akan berlaku adil dan jauh dari dusta dalam menjalankan kerjasama dalam hal apapun, termasuk di dalamnya kerjasama pada syariah. Yang pertama adalah prinsip umum bisnis syariah. Menurut Fatur Rahman Jamil, dalam bisnis syariah terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kaidah fikih bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah atau bisnis, termasuk di kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah. Yang kedua, muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat atau jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid. Ketiga, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan atau tawazun dalam konsep syariah muamalah Islam. Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman berupa aturan prinsip muamalah melarang adanya unsur riba, zalim, masyir, goror, objek transaksi haram. Yang kedua adalah prinsip khusus bisnis syariah. Secara khusus, prinsip muamalah atau bisnis ini dikategorikan pada 2 hal, yaitu hal-hal yang diperuntukkan dalam kegiatan muamalah dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah. Hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan, yaitu prinsip-prinsip bisnis syariah yang diperintahkan, yaitu yang pertama adalah jujur dalam takaran dan menimbang. Kedua, menjual barang yang halal. Ketiga, menjual barang yang baik mutunya. Yang keempat, tidak menyembunyikan cacat barang. Yang kelima, tidak melakukan sumpah palsu. Yang keenam, longgar dan murah hati. Yang ketujuh, tidak menyaingi penjual lainnya. Yang kedelapan, tidak melakukan riba. Yang terakhir adalah mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haudnya. Menurut M. Quraish Shihab, prinsip bisnis syariah dalam konteks ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Al-Quran dan konteks berbisnis paling tidak dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, berkaitan dengan hati kepercayaan pembisnis. Kedua, berkaitan dengan moral dan perilaku pebisnis. Yang ketiga, berkaitan dengan pengembangan harta atau perolehan dan keuntungan. Bentuk-bentuk kerjasama bisnis sama muslim. Syirkah ada 2 jenis. Yang pertama ada syirkah hak milik atau syirkah al-amlak, dan yang kedua ada syirkah transaksi atau syirkah al-qud. Syirkah hak milik adalah syirkah terhadap zat barang, seperti syirkah terhadap suatu zat barang yang diwarisi oleh 2 orang atau yang menjadi pembelian mereka. Dalam syirkah ini terjadi kepemilikan bersama terhadap suatu aset antara 2 orang atau lebih, tanpa harus membentuk kerjasama yang bersifat formal. Lalu pengertian dari syirkah transaksi atau syirkah uqud, yaitu syirkah yang digunakan dalam dunia usaha, yang kerjasama ini biasanya dibentuk oleh 2 orang atau lebih
dalam membagi keuntungan atau menanggung risiko yang sudah disepakati di awal. Kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan proporsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Lalu, syirkah hukum terbagi dalam 5 macam. Yang pertama ada syirkah inan, yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih, di mana masing-masing pihak berinvestasi secara bersama dalam mengelola modal, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kedua ada syirkah abadan, yaitu kesepakatan antara 2 orang terhadap suatu penerimaan pekerjaan yang dapat mendatangkan upah untuk dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Ketiga ada syirkah al-mudarobah. Syirkah ini terbentuk oleh 2 belah pihak. Yang pertama yaitu pihak yang menyerahkan seluruh modalnya atau sahibul al-mal. Lalu pihak yang kedua yaitu pihak yang mengelola modal atau mudharib. Lalu keuntungan dalam syirkah ini nantinya akan dibagi oleh 2 belah pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka. Yang keempat ada syirkah wujuh, yaitu pembelian antara 2 orang atau lebih tanpa menggunakan modal, tetapi bergantung pada kepercayaan dan keahliannya dalam berdagang. Syirkah antara mereka ialah untuk mencari keuntungan, yaitu syirkah melalui kesepakatan tanpa profesi maupun harta. Yang kelima ada syirkah muafadah. Muafadah secara bahasa yaitu kesamaan. Secara istilah yaitu perikatan antara 2 orang atau lebih melalui persekutuan usaha dengan syarat adanya kesamaan modal, tasyaruf, dan tanggung jawabnya terhadap hutang. Masing-masing pihak menjadi penjamin pihak lainnya dalam melakukan transaksi jual beli. Di sini saya akan menjelaskan kerjasama bisnis dengan non-muslim. Satu hal yang tidak dapat dihindari adalah hubungan dalam muamalah bisnis atau pekerjaan di tengah keragaman dengan non-muslim, baik dengan orang kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lainnya dalam berbisnis. Hidup bertetangga atau usaha-usaha tertentu karena ada keterkaitan sosial sebagai makhluk sosial. Demikian juga dalam perjalanan hijrah, Rasulullah SAW tetap berhubungan dengan non-muslim yang dipercayainya. Muamalah Rasulullah SAW secara ekonomi dengan pihak non-muslim yang tidak terkait dengan urusan agama. Mencermati data-data sejarah tersebut memperlihatkan sikap dan tindakan Rasulullah SAW dalam mempraktekkan bermuamalah dengan non-muslim. Artinya, tidak ada larangan apapun secara sosial selama mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hanya saja, prinsip-prinsip hubungan muamalah harus terpenuhi, seperti kesejahteraan, kesetaraan, kejujuran, kepercayaan, keadilan, transaksi pada hal yang dibolehkan dalam Islam, dan lain-lain. Selanjutnya, D. Membangun jaringan bisnis dan modelnya. Strategi sering dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dalam dunia bisnis juga dipergunakan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Sebuah perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya harus memiliki strategi yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan agar bisa tercapai sebuah tujuan perusahaan dengan baik. Karena apabila sebuah perusahaan tidak memiliki strategi, maka akan kehilangan arah dan tujuan. Bahkan sangat sulit bagi sebuah perusahaan atau lembaga bisnis kalau ingin bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Langkah-langkah dalam perumusan strategi bisnis. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi yaitu A. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. B. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. C. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan atau key success factor dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. D. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. E.
memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan jaringan bisnis yang telah dibangun, peningkatan akselerasi daya saing tinggi dengan adanya jaringan usaha dapat dilakukan, dapat mendorong setiap pebisnis berusaha keras untuk memeliharanya demi kepentingan jangka panjang dari bisnisnya. Sebuah kerjasama jaringan usaha adalah jenis jaringan sosial yang ada dan menjadi alasan untuk kegiatan bisnis. Ada beberapa organisasi jaringan bisnis terkemuka yang menciptakan model aktivitas jaringan yang jika diikuti akan memungkinkan seseorang pembisnis untuk membangun kerjasama bisnis baru dan menghasilkan peluang bisnis pada saat yang sama. Bisnis jaringan dapat dilakukan dalam komunitas bisnis lokal atau pada skala yang lebih besar melalui internet. Ismail dan Karebet merekomendasikan model jaringan bisnis sebaiknya dibentuk secara vertikal, horizontal, dan lateral sebagai berikut. A. Jaringan vertikal merupakan jaringan yang terjadi di antara usaha-usaha yang memiliki kaitan ke depan atau hilir, ke belakang atau ke hulu. B. Jaringan horizontal, yakni hubungan antara usaha-usaha yang terkait langsung namun tidak dalam sektor yang sama. Yang C. Jaringan lateral adalah bentuk hubungan yang tidak terkait secara langsung baik dari sektor yang sama maupun yang berbeda. Baik, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami mengenai kerjasama dalam bisnis syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.